Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Rapuhnya ikatan cinta Ijong dan Dena. Sempat dijuluki couple goals, rumah tangga Dena Devanka dan Jonathan Frizzy alias Ijong ternyata menyimpan banyak luka. Keduanya saling lapor polisi atas dugaan KDRT. Kesibukan Ijong di lokasi syuting dan sering beradegan mesra dengan Ririn Dwi Ariyanti di sejumlah sinetron membuat Dena cemburu buta dan berlaku kasar pada Ijong. Gencarnya sindiran Dena pada Ijong di media sosial dibalas Benny Simanjuntak, paman Ijong, dengan melucuti satu persatu kelakuan negatif Dena pada Ijong. Lantas, seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Dena dan juga Ijong yang saling membela diri? Apa saja curhatan Ijong pada Indra Bruggman, sahabatnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta baru dalam konflik rumah tangga Ijong dan Dena. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Tahun lalu, pasangan Dena Devanka dan Jonathan Frizzy alias Ijong masih dijuluki couple goals oleh netizen. Foto dan video kemesraan mereka bikin iri pasangan selebriti muda yang tak mampu melewati 5 tahun pertama pernikahan. Tapi, album digital yang dirilis di media sosial itu sebagian sudah dihapus oleh Dena dan Ijong. Siapa nyana, pernikahan Ijong dan Dena juga sudah goyah sebelum pernikahan mereka memasuki tahun kelima. Bahkan 3 tahun lalu, tepatnya 2018 silam, pertengkaran Ijong dan Dena sudah bukan sebatas perang mulut lagi, tapi sudah meledak menjadi kekerasan fisik. Kita lihatlah kalau misalnya gitu loh, seorang istri itu tidak mungkin dia mau menyakiti suami, tidak mau berkomentar-komentar miring tentang suami, tidak mau dia menjatuhkan sang suami. Itu kan istri yang baik atau perempuan yang baik gitu loh. Ya kebalikannya, kalau perempuan nggak baik itu kan biasanya itu mau menang sendiri, mau suami. Ijong itu adalah orang yang teraniaya, yang sudah masuk ke psikis. Saya aja sering mendengar mereka tuh setiap hari kalau Ijong pulang. Ijong kan katanya Ijong jarang pulang. Ya gimana mau jarang pulang kalau misalnya pulang aja dihajar terus, dimaki-maki. Sebenarnya masih banyak, ada 3 video lagi yang sadis. Sebenarnya mau dikeluarkan si Ijong juga, cuman ya coba aja nanti mungkin dikeluarkan di sidang perceraian kali ya. Aduh, sampai berapa video itu ya? Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya, bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Ya, video KDRT itu beredar pasca Dena melaporkan Ijong ke pihak berwajib atas dugaan KDRT. Ironisnya, laporan itu dilayangkan 6 hari menjelang anniversary pernikahan mereka yang ke-9, tepatnya 21 Mei lalu. Walhasil, setelah kamuflase kemesraan itu terbongkar ke hadapan publik, tak ada lagi foto anniversary yang diunggah Dena maupun Ijong ke media sosial. Sepertinya, mereka sudah lelah bersandiwara di depan publik. Didukung Benny Simanjuntak pamannya, Ijong pun balas melaporkan sang istri ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Sebenarnya rumah tangganya kami itu sudah tidak harmonis sejak lama banget, jauh dari sebelum 2018, 5 tahun ke belakang. Jadi sejak anak kami lahir itu kita udah sering cekcok juga gitu, karena pada saat kita lagi mau program anak nggak jadi, Denanya suka labil segala macam gitu. Jadi memang jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Permasalahan saya dengan istri, kita semua, saya beserta keluarga, Dena beserta keluarga, sebenarnya sudah ada pertemuan sebelum kejadian ini terjadi gitu.
Jadi sudah ada kata damai untuk berpisah baik-baik. Jadi kita damai, kita tidak akan meneruskan ke polisi dan segala macam. Tapi ternyata diabaikan dari pihak sana sampai akhirnya terjadi seperti sekarang. Saya dilaporkan, saya yang dilaporkan loh ya, saya yang digugat. Dan yang paling sedih itu laporan polisi ditaruh di gugatan, yang artinya bisa diartikan sendiri itu untuk perbuatan anak. Nah, sudah ada 2 kali pertemuan dan itu sudah disepakati dengan baik-baik. Lalu beberapa hari kemudian mamanya mertuanya bilang, coba Ijong yang bilang sama Dena supaya dicabut laporannya. Ijong ngomong, Den gimana sih ini mau dicabut? Apa bro? Gitu. Jadi kayak orang kayak apa ya? Apa bro? Aku punya visum bro. Aku luka bro. Gitu kayak gitulah. Sementara mamanya yang nyuruh dan Ijong tuh disuruh minta maaf ke polisi ya. Logika aja, berarti dia berbuat dong apa yang dia lakukan kalau misalnya apa yang dituduhkan kan, gitu nggak boleh gitu. Akhirnya mental lagi. Nah setelah Ijong ketahuan mau melapor lagi, ngajak damai lagi gitu, damai lagi, mental lagi gitu. Jadi kita dibohongin melulu sama keluarganya. Untuk masalah pidana ini kebetulan memang bukan kebetulan, memang diaturnya ini kan delik aduan. Ya kan? Di dalam undang-undang KDRT juga ini delik aduan. Ya yang namanya rumah tangga cekcok ribut apa segala macam, ya mungkin lagi panas-panasan akhirnya saling lapor, ya itu hal yang saya rasa banyak terjadi lah. Gimana kamu menanggapi tentang laporan balik KDRT? Ya kalau memang dia merasa dirugikan, ya kan nggak apa-apa gitu. Ya kan dia punya hak sebagai warga negara. Kita lihat saja perkembangannya nanti gimana. Tapi kamu yakin ya kamu tidak pernah melakukan KDRT ya? Tidak pernah lah. Mau bagaimana kan saya ibunya anak-anak ya, udah gitu ya tenaga saya segini-gininya lah gitu loh. Sebagai pelapor dan terlapor, sah-sah saja Dena dan Ijong berusaha mencari simpati publik. Tapi, siapakah yang terlihat lebih natural alias tidak dibuat-buat dalam mengungkapkan isi hatinya? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Dena dan Ijong saat menceritakan prahara rumah tangga. Pemirsa, bagaimana Bunda bisa tahu ekspresi Ijong itu nggak nyaman banget ketika preskon, ya ada perasaan malu. Lihat tubuhnya itu agak bungkuk loh ketika preskon. Kan awalnya itu sebelum preskon itu badannya agak mundur ya ke belakang. Kalau pemirsa lihat itu kalau tubuh-tubuh pengacaranya itu kan ke depan semua tim pengacaranya. Ijong sendiri badannya agak ke belakang. Itu menunjukkan sebenarnya Ijong itu nggak nyaman untuk cerita seperti ini, membuka masalah rumah tangganya nggak nyaman banget ya. Tapi ketika dia bilang ya saya harus meluruskan tadi ya, meluruskan apa karena banyak berita-berita yang nggak benar beredar, itu tiba-tiba badannya Ijong langsung negak dan langsung maju ke depan. Itu menunjukkan ketidakterimaan dari seorang Ijong. Dia merasa seperti dipojokkan, disalahkan dalam kondisi ini. Itu kalau Bunda lihat dua-duanya sebenarnya nggak ada maksud ya untuk melakukan kekerasan. Cuman ini bentuk akumulasi dari kekecewaan yang berlarut-larut dalam rumah tangga, tidak menemukan solusi, buntu akhirnya tadi terjadi kekerasan ya. Jadi dua-duanya sebenarnya ini sama-sama punya problem udah lama bertahun-tahun yang itu diakui oleh Ijong ya, dan kelihatan dia mukanya itu kayak sedih banget ya. Kalau pemirsa perhati itu sedih banget ketika cerita 5 tahun lalu mereka sebenarnya punya masalah ya. Sementara Dena merasa saya sudah bersabar banget loh, sudah bersabar, tapi kok saya masih diginiin terus. Ya iya, karena apa? Masalahnya kan nggak selesai. Jadi masalahnya gantung terus. Nah orang kalau dua-duanya itu punya problem yang nggak ketemu, nggak selesai, dan ada perasaan insecure, kedua-duanya cenderung akan bersikap agresif. Makanya kenapa kalau pemirsa ngelihat kok dua-duanya ekspresinya seperti nggak ada yang rasa bersalah ya. Sebenarnya yang melakukan KDRT itu siapa? Ya bisa jadi dua-duanya memang melakukan KDRT. Sebagai seorang suami sekaligus kepala keluarga, seolah ada gurat luka yang berusaha disembunyikan Ijong. Aktor yang sering bermain di sinetron laga itu nampak lemah bila membicarakan kondisi psikis anak-anaknya. Yang paling pertama itu buat anak-anak. Saya tahan-tahan banget. Yang penting bisa berdamai, hati bahagia,
untuk anak-anak gitu. Ada anak-anak saya, Zack, Zoe, dan Zion, itu lucu-lucu banget. Kasihan kalau saya nggak pulang, saya nggak bisa ketemu dong gitu. Saya dicubit sekali 2-3 kali, akhirnya saya juga gerah kan gitu. Akhirnya terjadilah cekcok dan terjadi keributan. Dicubit sekali 2 kali terus dia, tapi kan lama-lama juga orang punya masa ketahanan kan. Jadi artinya kesabaran seorang itu punya keterbatasan gitu. Hubungan kita dengan keluarga masing-masing tuh baik-baik aja gitu loh. Tapi ya mungkin karena satu dan lain hal mungkin jadinya ada perubahan gitu. Perubahan sikap ya? Perubahan sikap. Itu yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk menggugat ya? Iya. Berbeda dengan kubu Dena yang selalu ngegas bila membicarakan kasus KDRT dan perceraian, Ijong tak mau memperkeruh suasana dengan meladeni perang urat syaraf di depan awak media. Tapi, kesabaran Ijong pun ada batasnya. Terlebih, kubu Dena terus sesumbar bahwa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP mereka bakal menjadikan Ijong sebagai tersangka. Pertama, dari pihak mereka menyatakan pihak kita panik mengadakan press conference karena melihat adanya SP2HP terhadap laporan mereka. Ya, di sini saya tegaskan kita nggak panik. Kenapa? Kita juga ada SP2HP. Coba tunjukin aja. Ya kan? Kita juga ada SP2HP. Aja. Ya, SP2HP. Perkara juga kita juga berjalan dah. Nah, yang saya dapat bahwa Ijong itu sudah dapat SP2 dari si tim sebelah gitu. Nah, ketika si Jonathan diperiksa, Ijong tuh tidak pernah mengeluh dia jabanin, dia tunjukkan bukti-bukti. Tapi ketika si perempuan itu dapat surat panggilan, wah itu di rumah dibilang dengan kata-kata, kamu itu kamu itu mau mengikis saya, kamu itu terus membuat mau saya setega ya apa. Jadi terlalu drama ya. Masih tinggal serumah demi anak-anak, tapi Dena dan Ijong sudah putus komunikasi. Ijong menghindari percakapan karena sikapnya selalu salah di mata Dena. Alih-alih ingin membicarakan perdamaian, Ijong malah semakin terpukul lantaran Dena serius ingin memenjarakannya. Padahal, jika tega pada wanita yang telah melahirkan anak-anaknya, Ijong sudah melaporkan Dena sejak dulu. Sampai kemarin malam, Ijong masih berharap bisa bercerai secara baik-baik dengan ibu anak-anaknya. Pemikiran Ijong cukup simpel. Siapa yang menafkahi anak-anak bila ia harus mendekam di bilik penjara? Apakah Dena yang baru 2 bulan bekerja di sebuah stasiun televisi swasta bisa menafkahi anak-anak dan membayar cicilan rumah mewah yang kini masih ditempati bersama? Masa sih kita sebagai laki-laki atau sebagai suami yang cari nafkah? Saya dari dulu, dari SMP udah cari nafkah sendiri loh. Banting tulang buat membiayai anak-anak beserta isinya, beserta rumah segala macam. Rumah masih cicilan, saya juga harus kerja keras gitu. Gimana mau kerja keras kalau dicurigain terus gitu. Dena udah kerja, Dena sudah bekerja. Saya akuin memang, tapi baru 1-2 bulan ini. 1-2 bulan dia kerja di Trans TV. Dia bilang seolah-olah dia 7 kali 24 jam menjaga anak-anak. Dan dia membiayai anak-anak. Seolah-olah bukan saya yang biayain gitu. Jadi selama ini yang biayain siapa kalau bukan saya? Emangnya cari duit sekarang gampang? Pinjam sama orang tua, saya nggak punya orang tua gitu. Jadi semuanya dari dulu sampai sekarang itu saya yang biayain. Bahkan sampai Dena bekerja sekarang, itu saya yang biayain. Saling cabut laporan KDRT masih mungkin terjadi. Tapi Ijong menegaskan bahwa ia dan Dena seolah tak mungkin rujuk lagi. Ini sudah bergulir semua. Bergulir semua di pengadilan agama, di perceraian. Kemungkinan ada will wanita itu saya nggak katakan benar atau tidak. Biarlah ini berjalan dalam proses di persidangan. Lalu benarkah awal keretakan rumah tangga Ijong dan Dena karena Dena cemburu berat pada Ririn Dwi Ariyanti yang sering beradegan mesra dengan Ijong di sejumlah sinetron? Seperti apa reaksi Ririn ketika dirinya dikait-kaitkan dengan perceraian Ijong Dena?